Halo Wir, kita lanjut bahas cerita Isura lagi. Di part sebelumnya, diceritakan bahwa Tu telah bertemu dengan Krafnir dan juga Rikue. Pertemuan Tu dengan mereka membawa Tu ke kota Aureatia. Di sisi lain, Yukiharu rupanya telah menyusup ke negeri akhir dan menemukan sebuah sobekan kain yang menjadi bukti akan keberadaan Raja Iblis sejati. Kali ini kita lanjut ke part 24 yang menceritakan tentang Aureatia melawan loyalis kerajaan lama dan juga Raja Iblis sejati. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe Wir, biar nih channel bisa tembus 1000 subscriber. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung ke ceritanya. Di benteng pusat kota bebas Okahu, Hiroto si Paradok diundang untuk masuk ke ruang komando di benteng tersebut. Di hadapannya, terlihat seorang pria tua yang merupakan pemimpin dari kota bebas Okahu, sekaligus seorang Raja Iblis yang memproklamirkan diri. Dia bernama Morio si Sentinel. Memulai percakapan mereka, Hiroto berkata, "Saya merasa terhormat bahwa Anda sangat menghargai saya. Saya sudah lama menantikan hari di mana saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Anda, Tuan Morio Ariyama. Cukup dengan formalitasnya. Kau sudah lama mengawasi kami. Kau tidak berpikir kami tidak tahu dari mana Kazuki Shinada Hitam mendapatkan senjatanya, bukan? Jika bukan karena informasi terbaru ini, aku tidak akan bertemu denganmu di saat seperti ini." Hiroto teringat akan Kazuki. Ketika dia menawarkan bantuan padanya di jurang, dia berbicara dengan niat yang sepenuhnya jujur. Jika semuanya berjalan sesuai rencana awalnya, maka Kazuki pasti sudah berada di sini bersamanya untuk negosiasi ini. Tentu saja tidak. Namun, tentunya Anda lebih tahu daripada kebanyakan orang. Begitulah cara kerja bisnis senjata. Kau akan menjual senjata jika ada permintaannya. Jika ada permintaan dari kedua pihak yang berseberangan, itu lebih baik bagi saya. Penalaran logis dan perasaan pribadi adalah cerita yang berbeda. Prajuritku terbunuh oleh serangan gerilyanya. Bukan hanya soal angka saja. Semuanya adalah bagian dari keluarga kota bebas Okahu. Saya akui, tanpa pasokan logistik dan senjata kami, Nona Kazuki Mizumura mungkin akan menyerah dalam penaklukannya atas Okahu. Orang-orang yang mengirimnya kemungkinan besar akan mengambil pendekatan yang berbeda. Aureatia, para pajangan itu akhirnya memutuskan bahwa kita menghalangi mereka. Sekarang, kamu telah mengalahkan Nona Kazuki Mizumura. Dengan informasi ini, kota Okahu telah menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Menurutku, lain kali, tentara Aureatia pasti akan terlibat. Kazuki menebas prajurit terbaik kita. Jika kita berperang dengan kekuatan militer kita saat ini, Okahu akan kalah. Aku membutuhkan bala bantuan untuk mencegah hal itu. Dan bala bantuan itu akan datang dari pasukan Anda. Tidak peduli bagaimana keadaannya, mungkin semuanya telah sesuai dengan rencanamu, bukan? Tentu saja, saya selalu bertindak demi keuntungan saya sendiri. Saya bahkan menggunakan kota bebas Okahu sendiri untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Tapi, keuntungan pribadi yang saya bicarakan juga termasuk keuntungan bagi sekutu saya. Jika Anda mengizinkan saya menawarkan bantuan, saya akan memastikan Anda tidak menderita kerugian lagi. Apa maksud dari kau berbicara akan hal tersebut? Ucap Morio yang mencoba menerka tujuan Hiroto. Namun, Hiroto dengan jari yang saling menyilang di meja tersenyum dan berkata, "Giliran Anda menjadi penjual di sini. Saya akan mempekerjakan seluruh kota bebas Okahu." Hah? Apakah kau serius? Morio kehilangan kata-kata. Dia tahu bahwa anak berambut abu-abu telah mengumpulkan modal yang sangat besar. Tapi, tidak terpikir di benaknya dia akan membeli sebuah negara. Anda berniat membeli seluruh negara? Dan manfaat apa yang diperoleh Okahu dengan menyetujui hal ini? Tidak ada masa depan bagi bisnis tentara bayaran di dunia ini untuk maju. Dengan jatuhnya kerajaan baru Lithia dan kekalahan loyalis kerajaan lama, permintaan akan tentara bayaran itu sendiri menghilang. Singkatnya, saya akan mengambil alih permintaan itu untuk saat ini. Jika aku harus memberikan jasa khusus untukmu, maka itu berarti menyelesaikan perangmu dengan Aureatia tanpa kehilangan satu prajurit pun. Saya akan menjelaskan detail konkretnya nanti, tapi saya sudah memikirkan cara untuk melanjutkan negosiasi yang menguntungkan dengan Aureatia setelah perang. Jika saya boleh berbicara lebih jauh lagi di masa depan, saya dapat menyediakan medan perang yang layak untuk para prajurit Anda. Medan perang? Ya, konflik adalah sumber kehidupan tentara bayaran Okahu. Anda sendiri yang membangun kota seperti itu untuk menyediakan tempat bagi mereka. Apakah saya salah? Saya berjanji mereka akan menguasai medan perangnya. Mendengar tawaran menguntungkan seperti itu, tentu saja membuat Morio tertarik. Namun, tawaran manis seperti itu akan sulit diwujudkan. Tentu saja, Morio tidak langsung percaya pada Hiroto dan meminta bukti akan perkataan Hiroto. Sebagai bukti akan perkataan Hiroto, dia akan menunjukkan bahwa dia bisa menguasai tentara Okahu yang dilatih oleh Morio sendiri. Bukan hanya itu, tapi dia akan menggunakan cara tanpa membuat satupun tentara Okahu terluka. Didampingi tentara elit dari Okahu untuk berjaga-jaga semisal Hiroto melakukan penyerangan,
Hiroto mulai pergi ke menara observasi dengan membawa sebuah megafon. Dengan megafon yang dipegangnya, Hiroto memulai pidatonya di depan seluruh tentara Okahu. Hiroto berkata bahwa kota Okahu sangat bertentangan dengan Aureatia. Di Okahu, berbagai ras terkumpul dan saling menyokong satu sama lain sebagai seorang tentara bayaran. Di sisi lain, Aureatia justru sebaliknya. Mereka mensupremasikan Minia dan tidak mengakui ras lain yang dianggap mengerikan. Hiroto menganggap bahwa sistem aristokrat Aureatia itu salah. Bahkan, saat parti pertama pergi menyerang Raja Iblis Sejati, nafsi nirwani yang berhasil selamat setelah perang menyerang Raja Iblis Sejati, dia tidak diakui oleh Aureatia dan menetap di gurun Kokasai. Belum lagi, nama Lumeli juga tidak pernah disebutkan dalam kisah kepahlawanan parti pertama. Itu dikarenakan dia adalah seorang elf. Setelah itu, Hiroto memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang pedagang senjata. Produksi senjatanya sendiri bukan berasal dari wilayah sekitar sini. Senjata-senjata itu telah dia produksi di benua lain. Selama 69 tahun, Hiroto telah menciptakan dunia baru yang belum pernah diketahui siapapun. Di ujung dunia, di seberang samudra, Hiroto telah menciptakan negara para goblin. Para goblin yang dianggap lebih rendah dan hina, memiliki peradaban yang mampu menghasilkan senjata api berkualitas tinggi. Mengepalkan tinjunya, Hiroto menatap tajam ke arah kerumunan dan berkata bahwa monster dan minion bisa hidup berdampingan. Bahwa ras monster memiliki kekuatan yang jauh lebih luar biasa daripada yang diyakini oleh ras minia. Hiroto berjanji, sama seperti dia menyelamatkan para goblin yang sebelumnya diusir dari negeri ini, dia juga akan menyelamatkan kota bebas Okahu ini. Mendengar pidato yang Hiroto teriakan, para tentara bayaran di sana mulai percaya akan janji Hiroto. Morio pun pada akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Hiroto. Beberapa saat setelah pidato tadi, Morio dan Hiroto kembali melanjutkan rencana mereka. Hiroto berencana memanfaatkan pasukan loyalis kerajaan lama yang sedang berperang dengan Aureatia di perbatasan utara Aureatia. Tak lama kemudian, Hiroto memanggil seorang goblin yang akan mengatur skema peperangan di perbatasan utara Aureatia. Dia adalah Shigeta Shogi nomor 1000. Di sisi lain, tepatnya di perbatasan utara Aureatia, perang telah berkecambuk di sana. Jenderal Aureatia yang ditunjuk untuk mengurus masalah di sana adalah Jenderal ke-24, Dan Shigetfuro. Pasukan Dan mendirikan markas di Flat Image North yang memiliki topografi daratan tinggi yang sempurna. Di sebelah timur ada kanal besar. Di depan mereka ke arah kota Togi ada hutan lebat. Di belakang mereka, di sisi selatan adalah kota Imeg. Namun, hal itu tidak menjamin kemenangan mereka. Di sisi lain hutan, pasukan kerajaan lama dari markas mereka di kota Togi masih merekrut peserta dari perbatasan di luar jangkauan Aureatia, dan jumlah mereka terus bertambah. Belum lagi, ancaman badai partikel telah membuat sebagian pasukan milik Dan pergi ke jurang Gumana untuk membantu evakuasi penduduk. Harapan untuk adanya bala bantuan cukup kecil di situasi ini. Pasukan yang dimiliki Dan saat ini hanya mampu untuk memenangkan pasukan kerajaan lama. Beruntungnya, saat ini Gilnes tidak berada di sana, dan komando dari pasukan kerajaan lama diisi oleh Chaneya si pemangkas buah. Hal yang bisa Dan lakukan saat ini adalah mengawasi pendekatan taktis yang Chaneya lakukan. Saat Dan sedang duduk di markas dan memikirkan segala bentuk skema yang akan terjadi, tiba-tiba seorang prajurit datang melapor. "Komandan, lapor, Tuan. Pasukan yang diyakini berasal dari kota bebas Okahu saat ini sedang bergerak maju ke arah sini." "Okahu? 2000 pasukan. Saat ini, mereka sedang berbaris di jalan raya Kameke." Dan dengan cepat membuka petanya. Rencananya, seharusnya adalah Jenderal ke-27 Hardi Siklatan Peluru menjaga pergerakan kota Okahu. Faktanya, kota Okahu telah menderita kerugian yang signifikan akibat serangan Kazuki Shinada Hitam yang dikirimkan Hardi untuk menangani masalah ini. Dan berasumsi mereka tidak akan melakukan gerakan apapun. Belum lagi, tidak ada alasan bagi mereka menyerang kamp ini. Masih ada beberapa titik yang lebih menguntungkan daripada menyerang kamp ini. Dengan nada kesal, Dan memerintahkan prajuritnya untuk menarik pasukan ke kota Imeg. Di sisi lain, Chaneya yang menerima informasi tentang tentara Okahu yang mendekat, memasang ekspresi tawa penuh semangatnya. Dia berniat memanfaatkan momen pasukan Aureatia yang mundur. Secara rahasia, pasukan Chaneya telah menggunduli sebagian hutan di sisi kanal tepat titik buta pasukan Dan. Karena hal itu, pasukan Chaneya jadi leluasa untuk menyerang. Dengan menggunakan celah pertahanan ini, mereka akan menyerang pasukan Aureatia yang mundur dengan segala yang mereka miliki. Tak satu pun dari pasukan Aureatia akan tiba dengan selamat di Imeg hidup-hidup. Seluruh pasukan kerajaan lama pergi ke hamparan hutan kosong di bawah titik buta musuh. Saat mereka maju ke depan, senyum Chaneya semakin melebar. Jenderal musuh tetap tidak menyadari bahwa pasukan sebesar itu sedang mendekat tepat di belakang mereka. Chaneya tersenyum lebar membayangkan kemenangan pasti dan pembantian yang akan mereka lakukan. Namun tiba-tiba,
Suara gemuruh terdengar disusul dengan teriakan para prajuritnya di belakang. Rupanya, gelombang banjir yang dahsyat dari tanggul yang hancur telah menghanyutkan para prajurit Kanea. Pohon-pohon yang semula dapat mencegah banjir juga telah Kanea tebang sendiri. Ada orang-orang yang sedang menyergap di tempat yang lebih tinggi, menembak jatuh dan membunuh para tentara saat mereka melarikan diri sedikit demi sedikit dari air banjir yang masuk. Ras makhluk yang kecil, gesit dan tidak terlihat dalam beberapa dekade. Goblin muncul dari dalam hutan dan membunuh tentaranya. Sebuah jebakan, strategi pertempuran, taktik kelompok. Pasukan gerilya elitnya dikalahkan sepenuhnya dan secara sepihak oleh para goblin. Menghadapi situasi buruk ini, Kanea berteriak memerintah pasukannya untuk kabur. Namun, di jalur kabur pasukan Kanea, tiba-tiba terlihat sesosok monster berdiri. Monster itu terlihat seperti serigala raksasa dengan bulu perak. Dengan punggungnya yang terbelah, terdapat banyak lengan mini yang muncul dari celah punggungnya. Tiap tangan dari lengan itu memegang sebuah pisau bedah yang tajam. Dia adalah Ozonesma, dia seekor chimera. Tak lama setelah memusnahkan tentara kerajaan lama, seorang utusan tentara Okahu menghubungi Dan Shihathuro. Utusan itu dengan tenang mulai berbicara. Seorang goblin mengikuti di sisinya. Namanya Hiroto Shiparadok, distributor senapan, anak berambut abu-abu, pengunjung yang penuh teka-teki. Hiroto Shiparadok, apa yang kamu rencanakan? Kau bekerja untuk Okahu kan? Sama sekali tidak. Ini bukan atas perintah Okahu, melainkan ideku sendiri. Saya datang karena saya merasa lebih baik membantu Anda, Tuanku Dan. Kamu berpikir aku akan mempercayai kata-katamu? Mencoba membuatku merasa berhutang budi dengan tiba-tiba ikut berperang dan menyelamatkan kita? Kau berencana untuk menaklukkan Aureatia kan? Tuanku Dan, tolong pikirkan baik-baik. Hiroto dengan santai membungkuk sambil menyatukan jari-jarinya. Tuanku Dan, Anda adalah bagian dari faksi ratu yang tidak ingin melihat reformasi yang dipimpin oleh pahlawan, bukan? Sejak awal, saya pikir kemungkinan besar penempatan Anda di sini adalah sesuatu yang diarahkan oleh faksi reformasi yang mengorganisir royalist camp untuk mendorong Anda kembali ke kota Imak dan mengurangi posisi Anda serta pengaruh politik Anda. Tapi, kamu sendiri pasti sudah menyadarinya. Kami di sini tidak ingin membantu Aureatia, tapi Ratu dan Anda sendiri, Tuanku Dan. Memperkenalkan Shigita Shogi, Hiroto berkata bahwa skema kerajaan lama untuk menggunduli hutan telah direncanakan oleh Shigita Shogi. Menjanjikan pasukan elit goblin dan pasukan Okahu yang dapat dimanfaatkan oleh Dan, Hiroto mengajak Dan untuk berkoalisi. Apa kamu mencoba untuk menghasut pemberontakan? Atau itu intimidasi? Aku bukanlah orang yang tidak tahu malu yang akan menjual Aureatia seperti ini. Aku juga tidak berencana untuk memulai perang saudara, ucap Dan dengan tegas. Dalam hal ini, saya dapat mengatur jalan ke depan bagi Anda yang tidak melibatkan kedua pilihan tersebut. Sebuah jalan di mana pasukan kota bebas Okahu dibubarkan, dan mereka ditempatkan sepenuhnya di bawah yuridikasi Aureatia. Saya akan menunjukkan kepada Anda pencapaian dalam menjadi perantara negosiasi macam itu. Itu tidak masuk akal. Apa manfaat yang kalian semua dapatkan dari hal ini? Sepertinya kamu telah mengumpulkan pahlawan ya. Saya dengar 29 pejabat Aureatia sedang mencari mereka. Pertandingan kerajaan. Jadi, kalian juga mengincar Royal Game. Saya ingin mengirimkan dia sebagai calon pahlawan. Shigita Shogi nomor 1000. Aku akan mengambil 2 slotnya. 2? Ya. Saya ingin Anda memberikan rekomendasi kepada salah satu anggota 29 pejabat yang menurut Anda mudah dimanipulasi dan memiliki hubungan baik dengan Anda. Saya yakin seorang jenderal terkenal seperti Anda memiliki setidaknya satu orang yang cocok. Saya ingin Anda dan pejabat lainnya mendukung 2 pilihan kita. Hiroto. Siulet raksasa mendarat dari dalam tembok perkemahan tanpa suara. Tidak ada suara dari luar yang memperingatkan adanya ancaman penyusupan. Bahkan, tidak ada yang menyadarinya. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Jadi begitu. Terima kasih atas bantuan Anda. Seperti biasa, Tuan Ozonesma. Aku tidak membantumu. Hubungan kita tidak lebih dari kolaborator yang sama. 2 slot. Keduanya di sini adalah kandidat pahlawanku. Ahli siasat, Goblin, Shigita Shogi nomor 1000. Dokter, Chimera, Ozonesma si Capricos. Dengan ekspresi kesal dan mengumpat. Kamu, sialan kamu, Hiroto Shiparadok. Sebenarnya, kamu ini siapa? Dia memiliki pidato yang melampaui dunia dan kemampuan negosiasi yang menutup kemungkinan pilihan yang menyimpang dari pendengarnya. Dia mampu memahami pikiran seseorang dengan pandangan sekilas, mempelajari sepenuhnya semua keinginan dan ketakutan musuhnya. Dia menciptakan sebuah negara yang tidak dikenal, mencapai tingkat pembangunan yang melampaui peradaban Minia. Seorang penyerbu budaya dan memutarbalikkan semua logika lama menurut logika dunia lain.
Politisi, Minya, Hirotoshi Paradox. Beralih di sekitar jalan di pinggir Auratia, Yuno dan Soujiro telah mendirikan kemah sederhana di tepi jalan. Setelah kegagalan Kazuki dalam penyerangan ke kota Okahu, Soujiro akan diperkenalkan ke Jenderal 27 Auratia, yaitu Hardy si kilatan peluru. Tujuan pertemuan mereka adalah Soujiro akan menggantikan Kazuki untuk menyerang kota itu. Namun, setelah bertemu Hardy, tiba-tiba terdapat keputusan darurat yang membuat operasi itu dibatalkan. Soujiro sepertinya sudah terbiasa tiba-tiba mendirikan kemah seperti ini. Bagi Yuno, setelah mendengar peradaban dunia seberang jauh lebih maju daripada dunianya ini, itu adalah fakta yang cukup mengejutkan tentang dirinya. Kembali ke 21 tahun yang lalu, saat itu, Raja Iblis sejati muncul dan menyebarkan ketakutan ke seluruh negeri. Di sebuah reruntuhan, terlihat seorang laki-laki yang sedang dikejar oleh seekor burung. Namun, dengan kemampuan tombaknya, si laki-laki itu berhasil membunuh sang burung. Laki-laki itu bernama Alena si angin putih malam. Saat itu, dia bersama rekan-rekannya berada di negeri akhir. Dari atas pagar, seorang elf telah lama duduk dan memperhatikan pertarungan Alena dengan burung itu. Gadis elf itu telah diusir dari desanya karena kemampuan seni katanya yang berbahaya. Gadis elf itu bernama Lumeli si tanah beracun. Dari samping Alena dan Lumeli, terlihat seorang Minya yang mendekati mereka berdua. Dia adalah Romso si peta bintang. 21 tahun yang lalu, ada 7 orang yang dikenal sebagai parti pertama. Berubah dari pelayan menjadi juara hanya karena keahliannya dengan busur, Fralik si surga. Seorang pejuang yang menguasai seni bela diri yang diturunkan oleh sukunya selama berabad-abad. Nef si Nirwana. Seorang pelantun kata berhati hitam, ditinggalkan oleh dunia. Lumeli si tanah beracun. Anak ajaib yang tak tertandingi dengan tombak. Dia selalu diliputi dalam kesulitan dan nasib buruk. Alena si angin putih malam. Seorang raja iblis yang memproklamirkan diri dan ditakuti karena melakukan perbuatan paling jahat yang pernah terjadi di negeri itu. Izik si kromatik. Seorang pengunjung yang mengendalikan ilmu hitam yang diturunkan dari dunia bawah. Yuko si gulotin bergerak. Pelopor teknik medis yang memahami semua meridian tubuh. Romso si peta bintang. Saat ini, semuanya kecuali Pesianop sedang berkumpul di depan kastil Raja Iblis. Masing-masing dari ketujuh orang tersebut dapat merasakan firasat kematian yang misterius dan tidak diketahui. Alena mulai membuka pintu tempat Raja Iblis sejati berada. Pintu terbuka, udara dingin yang menggigil membelai sarafnya. Di belakangnya, Lumeli dan Fralik yang seharusnya menyiapkan serangan jarak jauh mereka, tiba-tiba kedua orang itu berhenti dan mematung. Bukan hanya Lumeli dan Fralik, rupanya mereka semua diam membeku karena ketakutan. Dari dalam ruangan tersebut, terdengar suara dan sosok dari seorang gadis. Raja Iblis yang menyebabkan teror di seluruh negeri ini, rupanya adalah seorang gadis SMA. Gadis ini bernama Shiki Aihara. Kemudian ke masa kini, berada di benteng kota Okahu, Hiroto dan Morio masih mendiskusikan beberapa hal. Beberapa hari yang lalu, Hiroto telah meminta pada Yukiharu untuk menyelidiki sesuatu. Kemudian, Hiroto meletakkan sobekan kain di atas meja. Itu adalah sobekan dari seragam gadis SMA. Hal yang ditakuti Morio rupanya tepat. Alasan utama kenapa pasukan Okahu mengawasi negeri akhir tidak lain dikarenakan Moria curiga bahwa Raja Iblis sejati adalah orang Jepang. Bukti yang dibawa Hiroto telah memastikan itu. Tak lama setelah itu, Hiroto membakar sobekan kain itu untuk menghilangkan barang bukti. Nyatanya, fakta bahwa Raja Iblis sejati adalah orang Jepang merupakan hal yang tidak boleh penduduk dunia ini tahu. Kembali ke masa 21 tahun yang lalu, para anggota parti pertama ini yang dianggap adalah orang terkuat saat ini, mereka semua mengalami teror yang mengerikan. Yugo yang merupakan pengguna teknik dunia bawah, dia menggunakan tekniknya sendiri untuk bunuh diri. Di sisi lain, Izik mencoba menyerang dengan tentakel mematikan dari lengan bajunya. Namun, tentakel itu berhenti sebelum mencapai Shiki. Lumeli ketakutan dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa mereka bertujuh tidak mampu melakukan apapun di sana. Shiki mendekati Yugo. Dia menyerahkan sebuah bolpen pada Yugo. Dengan histeris, Yugo menusukkan bolpen itu ke bola matanya berkali-kali. Lumeli yang melihat pemandangan mengerikan itu mengutuk Shiki dengan sumpah serapahnya. Di sisi lain, Nef mengoyak perutnya dengan tangannya sendiri hingga dirinya muntah darah. Dia terus melakukan itu dan dibarengi dengan teknik regenerasinya berulang kali. Nef terus menggeliat dalam kesedihan dan ketakutannya. Dari belakang, Romso juga mencoba meremukan tubuh Lumeli yang tidak bisa bergerak. Masing-masing dari mereka menangis sambil menjerit. Alena juga menangis histeris sambil mencabik-cabik tubuh Fralik hingga tewas. Romso terus memukuli kepala Lumeli hingga kepala Lumeli lepas. Di tengah-tengah adegan yang benar-benar mengerikan, hanya Shiki yang tetap menjadi gadis normal. Di tengah teror ketakutan yang mengerikan itu, Romso, Alena, Izik kabur membawa rekan-rekannya yang tidak bisa mereka selamatkan.
Mereka mampu bertahan karena Raja Iblis sejati bahkan belum mencoba menghabisi mereka. Namun, teror Raja Iblis sejati akan selalu menghantui pikiran mereka semua. Nefsi Nirwana, dia kemudian berjaga di laut pasir Kokasae dan melindungi satu-satunya rekannya yang tersisa di dunia ini. Ada sosok lelaki lusuh yang berkeliaran di pinggiran wilayah Asiel. Ia adalah Raja Iblis yang memproklamirkan diri dan pernah disebut sebagai Raja Iblis paling jahat di seluruh negeri. Isik berjanji bahwa dia akan membunuh Raja Iblis sejati. Lain kali, dia akan membuat sebuah konstruksi terbaik sepanjang masa. Romso si peta bintang kembali ke kota, tampak hampa dan kosong. Dia adalah satu-satunya yang kembali ke peradaban dari pertarungan dengan Raja Iblis sejati tanpa cedera. Bersama dengan Nefsi Nirwana, mereka ditetapkan sebagai dua orang yang selamat dari parti pertama. Keberadaan Alena si Angin Putih Malam tidak diketahui oleh semua orang. Dia tidak memiliki masa lalu atau motif apapun, tidak memiliki kekuatan atau keterampilan apapun. Dia tidak memiliki seni kata atau kekuatan super apapun, bahkan tanpa kekuatan alat sihir yang dia miliki. Dia hanyalah seorang minia, dan tidak semua fenomena memiliki alasan di baliknya. Tidak lebih dari hantu di masa lalu yang sudah lama dikalahkan. Dia sudah mati. Raja Iblis, Minia, Shiki, si musuh semua. Oke Wir, part 24 udah selesai. Part selanjutnya kita akan mulai di arts pertandingan kerajaan. Makasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.